Berikut ini settingan wajib di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo yang mungkin masih pemula, berikut ini beberapa settingan wajib yang bisa kalian lakukan pada HP baru kalian. Pertama, kalian buka dulu pengaturan. Nah, langsung ke bagian ini, bagian pengaturan sistem. Jadi di bagian pengaturan sistem ini kalau dipilih, bisa kalian ada beberapa menu yang wajib kita aktifkan. Pertama, yang ini tombol matikan daya. Jadi kalau kita tekan tombol power biasanya muncul Google Assistant, kita ubah di sini tekan dan tahan, pilih yang tombol menu. Samakan settingannya seperti ini supaya pas kita tekan tombol power yang muncul itu menu matikan daya. Selanjutnya jangan lupa aktifkan yang namanya yang ini, bola assistant. Nah, bola assistant itu seperti ini, seperti bola assistant di iPhone. Aktifkan, ini wajib diaktifkan. Setelah itu, kalau kalian setelah mengaktifkan bola asisten, lihat di bagian ini, di bagian fitur khusus juga ada cadangan. Kalau kalian tidak suka dengan bola asisten, pilih yang ini, bilah samping cerdas. Aktifkan yang bilah samping cerdas, nanti ikonnya itu di sudut ini. Nah, kalau kita boleh dia ada rekam video, kemudian terjemahan. Nah, di sini dia pakai rekomendasi cerdas. Di sini menunya. Kemudian setelah itu, kalau kalian ingin mengamankan baterai, langsung ke bagian ini. Di bagian baterai, kemudian pilih yang namanya pengaturan lanjutan. Nah, yang ini. Supaya kita ngecas di malam hari tidak terlalu memakan usia baterai, kita aktifkan tombol ini. Jadi dia akan mengisi secara perlahan karena kita lagi tidur. Kalau yang HP yang fast charging, itu kan ngisinya sangat cepat, jadi baterainya agak sedikit dikurangi usianya. Kemudian kalau kalian yang ingin mengaktifkan kunci layar, itu kan penting kalau HP baru, pilih di bagian privasi di sini. Ini untuk mengaktifkan yang namanya kunci aplikasi, sembunyikan aplikasi. Untuk menunya di sini. Nah, jangan lupa aktifkan kunci layar dulu, kemudian baru ke atasan di privasi untuk mengunci aplikasi dan file pribadi. Kemudian di sini di bagian notifikasi dan bilah status ada satu menu yang mungkin wajib di bagian bilah status ini. Nah, yang pertama persentase baterai, gaya baterai juga bisa, dan kecepatan jaringan silakan diaktifkan. Itu menu yang wajib di HP Oppo. Kemudian setelah itu kalian kalau lagi pakai HP Oppo baru, dia biasakan ada getar di sini, suara dan getar. Pilih bagian haptik dan nada. Nah, di sini haptik sistem kalau aktif dimatikan saja, dan bunyi juga bisa kalian atur mau tampilkan bunyi sistem yang mana. Kemudian durasi layar bisa kalian atur juga di layar dan kecerahan ini. Nah, di sini layar mati otomatis bisa kalian set biasanya 30 detik saja. Kalau kita yang pakai normal lebih nyaman yang 1 menit. Kemudian kalau kalian yang ingin setting yang namanya home screen, kita gunakan 2 jari di home screen manapun seperti ini. Gunakan 2 jari, ciutkan ke dalam. Kita bisa setting widget, icon, wallpaper, layout, dan transisi. Tergantung kenyamanan kalian seperti apa. Nah, yang seperti itu. Pilih terapkan dan langsung ke bagian lainnya ini. Kalau kita lihat di menu lainnya ini, bisa kalian ada mode layar awal, kita bisa pilih mau pakai laci atau pakai standar saja, yaitu semua menu kumpul di home screen, atau yang pakai laci harus di swipe ke atas baru bisa melihat semua aplikasi. Pilih terapkan kalau kalian ingin menggunakan. Kemudian di sini pengisian icon otomatis aktifkan supaya ketika kita menghilangkan atau menghapus sebuah aplikasi itu kan ada tempat yang kosong. Jadi kalau pakai menu ini dia ngisi otomatis. Ketuk 2 kali untuk mengunci layar, jadi kita tidak perlu menekan tombol power. Kemudian ini juga aktifkan, ketuk 2 kali untuk membangun dan mematikan layar. Selanjutnya untuk menampilkan informasi RAM yang tersisa tersedia di sini di pengelola terbaru. Tampilkan yang ini, tampilkan informasi RAM. Lihat di recent app, nah di bawah tutup semua itu ada informasi RAM yang tersedia. Kemudian kalau kalian yang menggunakan HP Oppo yang baru, dia di bagian pusat kontrol ini masih acak menunya, masih ada yang tersembunyi. Dan kalau kita ingin ngatur di sini di icon pensil,
Nah, kalau kalian ingin menambahkan yang masih belum ditambah, misalnya bola asisten, tambahkan ke atas, mode fokus, atau kalian bisa kurangi juga yang mode tidak kalian gunakan. Dan yang ini kalian setting saja yang icon yang sering kalian pakai, 6 icon yang sering kita pakai. Misalnya kalian sering pakai Bluetooth, kalian urutkan ke paling atas ini. Nah, lepaskan. Kemudian baru kalian lihat ketika kita swipe pusat counter satu kali, dia nampil 6 icon yang sering kita pakai. Jadi sangat mudah tanpa harus seperti ini. Jadi selanjutnya kita hapus aplikasi yang tidak dipakai. Biasanya kan kalau HP Oppo yang baru itu banyak sekali aplikasi bawaan, contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian tidak suka, kalian tekan lama pilih hapus, atau kalian tekan lama pilih info aplikasi dan pilih bongkar di sini. Itu sama juga. Kemudian kamera yang paling sering disetting yang ini, buka kamera, kemudian pilih icon heksagonal di sudut kanan atas, pilih watermark. Nah, aktifkan watermark perangkatnya supaya pas kita foto ada nama kita dan merek HP. Ini ada juga untuk settingan tanggal dan waktu. Dan untuk perekam layar, kalau kalian mungkin baru pemula, kalian tekan lama dulu perekam layar ini. Nah, yang ini rekam suara sistem sama rekam suara mikrofon ini diaktifkan supaya pas kita merekam ada suara. Dan yang paling penting kalau di HP Oppo, kita bisa lihat di sini di bagian pengaturan, dia ada 2 keyboard sebenarnya. Di bagian pengaturan sistem, pilih keyboard dan metode input, kelola papan ketik. Nah, bisa kalian dia ada emoji keyboard sama Google Keyboard. Silahkan dipilih mau pakai yang mana, tapi saya sarankan pakai Google Keyboard karena fiturnya lebih banyak. Saya matikan yang emoji keyboard. Nah, kalau Google Keyboard kalian buka saja seperti ini di kolom yang bisa menampilkan keyboard. Nah, kita bisa atur di icon gear ini. Yang bisa kita matikan yang seperti ini, tampilkan baris angka diaktifkan. Kemudian ketinggian keyboardnya bisa kita setting. Kemudian ini tema bisa kita ubah, koreksi teks. Kalau saya matikan saran berikutnya, koreksi teks dimatikan, ejaan juga dimatikan. Yang ketik geser juga saya matikan. Nah, setelah itu kalian aktifkan juga yang menu ini. Nah, yang sering kalian pakai, yang ini bisa kita ubah ke atas kalau kita memang sering pakai seperti ini. Setelan, kemudian pengeditan teks, kemudian papan klip. Jadi papan klip itu riwayat copy paste kita. Jadi kita pilih di sini, aktifkan papan klip. Jadi setiap kita mengcopy sesuatu, dia masih tersimpan di sini. Itu saja beberapa setting yang wajib di HP Oppo.